Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kami, dan saat ini kami berdoa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Amos pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi demikian. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kembali kepada perjanjian Tuhan. Kembali kepada perjanjian Tuhan. Kedua ayat ini berbicara tentang janji Allah untuk mengembalikan umat Israel ke tanah perjanjian mereka. Setelah sekian lama mereka mengalami penghukuman Tuhan, yakni pembuangan dan penindasan. Dan Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa Amos, Israel tidak setia kepada Allah. Israel melupakan nilai-nilai keadilan sosial. Israel hidup di dalam dosa. Maka Allah menghukum mereka dengan membuang mereka. Bahkan Allah membiarkan mereka ditindas oleh bangsa-bangsa. Namun demikian, ketika mereka berada di dalam pembuangan, ketika mereka berada dalam penindasan, banyak nabi-nabi perjanjian lama yang menyerukan pesan-pesan pengharapan, yang menyerukan pesan-pesan bahwa Allah akan kembali untuk menyelamatkan mereka, bahwa mereka akan dibawa Allah kembali ke tanah perjanjian mereka. Melalui kedua ayat ini, kita dapat merenungkan 4 hal penting yang menjadi pelajaran rohani bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama, kedua ayat ini mau berbicara tentang kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, mereka mengalami penghukuman karena dosa-dosa mereka. Ketidakadilan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan sosial mereka telah membawa Allah untuk membawa mereka ke dalam pembuangan. Pembuangan itu adalah penghukuman dan murka Allah kepada mereka. Tetapi meskipun mereka mengalami penghukuman Allah karena dosa-dosa mereka, Allah tetap setia. Allah berjanji untuk mengembalikan mereka ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah kesetiaan Allah. Inilah gambaran kemurahan hati Allah yang sangat dalam kepada umat yang sangat dikasihinya. Umat yang sangat dikasihi itu, ketika ia berbuat dosa, maka ia layak untuk dihukum. Tetapi penghukuman itu bukan berarti bahwa Allah telah memalingkan wajahnya dari mereka. Allah justru menyatakan kasih setianya, di mana Allah menjanjikan bahwa Allah akan membawa mereka kembali. Allah akan mengangkat mereka dari penghukuman dosa-dosa itu, dan Allah akan melepaskan mereka dari penindasan sebagai wujud kesetiaan Allah kepada mereka. Mereka adalah umat kesayangan dan umat perjanjian Allah. Yang kedua, melalui ayat-ayat ini, kita dapat bisa melihat yang kedua, pelajaran rohani yang kedua, yaitu pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Meskipun umat berada dalam pergumulan pembuangan yang sangat berat, mereka seolah-olah tidak lagi dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah. Mereka berada dalam tangisan air mata dan kepahitan hidup. Tetapi pengharapan ada pada mereka. Pengharapan itu datang melalui pemberitaan para nabi. Tetapi lebih daripada itu, pengharapan itu datang dari Allah sendiri.
bahwa Allah akan memberikan mereka keselamatan, yaitu keselamatan dari segala dosa-dosa mereka, keselamatan dari penindasan, keselamatan yaitu pembebasan dari kehimpitan kesengsaraan kehidupan, dan kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini kita melihat bahwa Allah memberikan pengharapan kepada mereka, dan Allah menginginkan mereka tinggal di dalam pengharapan bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang selalu ada di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan penindasan kehidupan mereka. Di dalam Allah ada pengharapan dan kepastian kehidupan. Maka biarlah mereka beriman dan berpegang teguh kepada Allah. Yang ketiga adalah pentingnya pertobatan. Di dalam ayat ini kita melihat tentang pentingnya pertobatan. Penghukuman Allah yang Allah berikan kepada umatnya dalam masa pelayanan Amos ini adalah supaya Allah membawa mereka kepada pertobatan kehidupan mereka. Allah ingin mengembalikan Israel kepada tanah perjanjian itu, atau Allah ingin membawa mereka kepada berkat-berkat perjanjian itu. Tetapi melalui penghukuman yang Allah berikan kepada mereka, di mana Allah memberikan dan membiarkan bangsa-bangsa lain menindas mereka dalam pembuangan itu, artinya Allah menuntut pertobatan mereka. Bahwa justru di dalam himpitan kehidupan itu, seharusnya mereka bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Ketidakpedulian sosial yang mereka lakukan yang mengakibatkan murka Allah pada mereka itu seharusnya membawa mereka kepada pertobatan. Dan pertobatan itulah yang Allah inginkan agar mereka kembali kepada berkat-berkat perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat, itu seharusnya menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Bahwa Allah menginginkan pertobatan dan berbalik kepada Dia. Allah ingin kita melepaskan semua dosa-dosa kita dan berpaling hanya kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara, pertobatan ini penting karena pertobatan adalah langkah menuju kepada pemulihan dalam hidup kita. Pertobatan dari segala dosa dan kesalahan adalah langkah untuk kita menuju kepada pemulihan. Dan pemulihan itu akan membawa kita kepada berkat-berkat Allah dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya bertobat. Dan dari pertobatan itu umat itu dipulihkan. Dan dari pemulihan itu mereka dibawa Allah untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, melalui ayat-ayat ini, kita mau melihat tentang pelajaran yang keempat, yaitu pengampunan Allah. Bahwa mereka yang telah bertobat itu, mereka mendapatkan pengampunan Allah. Pertobatan itu mendatangkan pengampunan Allah. Orang yang mudah mengaku dosa-dosanya, dia akan mudah pula mendapat pengampunan dari Allah. Orang yang malu mengaku dosa-dosanya, dia pun akan dipermalukan oleh Allah. Orang yang cepat mengaku dosanya, dia juga akan cepat mendapat pengampunan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membutuhkan pengampunan Allah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita yang menekan dan menindis hidup kita. Hanya pengampunan di dalam Tuhan Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Bangsa Israel yang berada dalam penindasan, dalam pembuangan, mereka hanya membutuhkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Dan itulah yang membuat mereka untuk dapat kembali menikmati janji-janji dan berkat-berkat perjanjian itu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Marilah kita tinggal dalam kesetiaan Allah. Kita tinggal dalam pengharapan meskipun kita berada dalam pergumulan. Dan kita pentingnya meningkatkan untuk berkesadaran diri untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Supaya kita mendapatkan pengampunan Allah yang membawa kita kepada pemulihan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengar renungan ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah menginginkan kami untuk menikmati berkat-berkat dan kelimpahan yang dari Tuhan. Allah ingin membawa kami untuk tinggal di dalam janji-janji Allah yang hebat dan luar biasa dan dahsyat itu. Tetapi Allah juga membutuhkan
dan mengharapkan pertobatan dari kami, pertobatan dari kita semua, supaya kita dapat menikmati berkat-berkat dan kelimpahan Tuhan. Allah juga ingin supaya kita diampuni, Allah ingin supaya kita tinggal dalam pengharapan, Allah ingin menyatakan kasih dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Berkati jemaat yang sudah mendengarkan, mungkin mereka dalam pergumulan, kesulitan ekonomi, persoalan rumah tangga, masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri, dan berbagai macam persoalan yang ada. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, dan biarlah mereka melihat bahwa di dalam Allah ada pengharapan dan pembebasan yang dari Tuhan, sehingga mereka bergembira karena Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.